Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fathul Alim Aska dengan NIM 3322108. Saya merupakan seorang mahasiswa Perbankan Syariah kelas C angkatan 2022 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Jamil Jambek Bukit Tinggi. Nah teman-teman, tujuan dibuatnya video ini adalah saya akan menjelaskan salah satu objek yang terletak di kampung halaman saya. Objek yang saya ambil merupakan suatu perkebunan karet yang terletak di Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Dharmasraya. Dan video ini juga dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen. Nah teman-teman, Kecamatan Kota Baru merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Dharmasraya. Kecamatan ini memiliki lahan perkebunan karet yang begitu luas dan merupakan salah satu kecamatan dengan penghasilan karet terbanyak yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Untuk sampai di perkebunan karet tersebut, setelah melewati lintas Sumatera, kita perlu berbelok tepat di persimpangan Mandarmasraya. Oh ya, rata-rata masyarakat yang tinggal di sini didominasi oleh mereka yang bersekolah di Mandarmasraya. Oleh karena itu, apabila telah memasuki masa liburan, daerah ini akan terlihat sangat sepi, dikarenakan mereka yang bersekolah akan kembali ke kampung halamannya masing-masing. Kemudian ketika kita menggunakan jalur ini, nantinya kita akan melewati salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Dharmasraya, yaitu Pesantren Ulul Albab. Dulu pondok pesantren ini hanya dikhususkan untuk mereka yang perempuan saja. Namun sejak 2 tahun terakhir dengan adanya beberapa penambahan gedung baru, kini pondok pesantren Ulul Albab telah membuka dan menerima pendaftaran untuk santri laki-laki. Oh ya teman-teman, sebenarnya objek yang sedang saya tuju ini sebagian besar wilayahnya sudah berpindah dari perkebunan karet kepada perkebunan sawit. Seperti yang telah kalian lihat, kiri dan kanan sekarang sedang ditumbuhi oleh beberapa bibit sawit. Alasan bertukarnya perkebunan ini yaitu dikarenakan semenjak 3 tahun terakhir harga jual dari getah karet tidak pernah stabil. Kadang ketika harga karet sedang naik atau sedang berada di atas, tiba-tiba harga penjualan tersebut mengalami penurunan secara drastis. Oleh karena itu, para petani memilih untuk menukar lahannya menjadi perkebunan sawit, karena kini untuk penjualan sawit sendiri sudah jauh lebih stabil jika dibandingkan dengan penjualan getah karet. Nah, inilah lahan perkebunan karet yang menjadi objek pengamatan saya. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa kok diameter dari pohon karet tersebut terlihat sangat kecil? Hal ini disebabkan karena pohon karet tersebut masih tergolong sangat muda. Karena pohon karet ini merupakan hasil dari peremajaan sekitar 5-6 tahun yang lalu. Bagi teman-teman yang tidak tahu apa itu peremajaan
Karet. Peremajaan karet adalah penanaman bibit-bibit karet tanpa harus menebang pohon karet yang sudah tua. Biasanya, peremajaan karet dilakukan ketika umur pohon karet dewasa telah mencapai 25 tahun. Dan ketika bibit karet tersebut sudah mulai tumbuh dewasa, barulah nantinya pohon karet dewasa akan ditebang. Tujuan dari peremajaan karet itu sendiri adalah efisiensi waktu. Jadi ketika bibit-bibit karet tersebut baru ditanam, para petani tetap bisa mendapatkan pemasukan dari pohon karet yang sudah tua. Nah, jika pohon karet yang sudah tua tersebut ditebang terlebih dahulu baru melakukan penanaman, maka nanti para petani tidak akan mendapatkan pemasukan dari lahan mereka. Selain melakukan peremajaan karet, umumnya para petani akan melakukan perawatan berupa pemberian obat kepada pohon karet dengan tujuan agar nantinya getah karet yang dihasilkan jauh lebih banyak dan lebih cepat. Selain itu, para petani juga melakukan perawatan lain berupa pemberian pestisida kepada pohon karet. Pemberian pestisida pada pohon karet ini bertujuan agar nantinya pohon karet tidak mudah diserang oleh tanaman parasit, di mana parasit tersebut akan memperlambat pertumbuhan pohon karet dan nantinya dapat mengurangi hasil panen pohon karet tersebut. Meski telah diberikan pestisida, kenyataannya pohon karet juga tetap bisa terkena atau terjangkit oleh parasit, seperti pohon berikut yang terkena parasit dari jenis tanaman anggrek, yang nantinya parasit ini akan mengambil hasil fotosintesis dari pohon karet tersebut. Kelamaan pohon karet ini akan menjadi tidak subur seperti awalnya lagi, dan nantinya hasil dari getah karet tersebut akan mengalami penurunan. Sebenarnya wilayah perkebunan karet ini juga akan mengalami peralihan dari perkebunan karet menjadi perkebunan sawit. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya bibit sawit yang telah ditanami oleh para petani untuk menggantikan lahan karet ini nantinya. Peralihan perkebunan tersebut akan berlangsung sekitar kurang lebih 2,5 sampai 3,5 tahun yang akan mendatang. Ketika pepohonan sawit telah siap atau telah memasuki usia panen, maka pada saat itu barulah pepohonan karet di area ini akan ditebang dan hanya menyisakan pepohonan sawit saja. Oh ya, yang perlu teman-teman tahu bahwasannya di Kecamatan Kota Baru ini juga marak terjadinya pencurian. Pencurian itu dilakukan pada hasil-hasil tanaman warga, baik itu berupa hasil panen karet ataupun hasil panen sawit, yang dimana ketika harga jual dari getah karet sedang melambung naik, maka pada saat itulah pencuri akan melancarkan aksinya tersebut. Para pencuri biasanya akan melancarkan aksinya tersebut pada malam hari ketika para warga telah tertidur. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya pencurian, kini para warga telah sepakat untuk mengadakan kegiatan berupa ronda malam yang nantinya mereka akan bergantian untuk berjaga, sehingga para warga tidak akan mengalami suatu kerugian. Oke, sekian video yang dapat saya tampilkan. Semoga teman-teman senang dengan apa yang saya sampaikan, dan apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.